Think Again adalah buku yang ditulis oleh Adam Grant, seorang psikolog terkenal dan penulis buku-buku bestseller lainnya. Buku ini mengajak kita untuk mempertanyakan keyakinan dan pandangan kita, serta untuk belajar berpikir ulang dengan lebih terbuka. Sang penulis menjelaskan bahwa dalam dunia yang terus berubah, kita harus siap untuk merespon perubahan dan beradaptasi. Berpikir ulang membantu kita menghindari kesalahan konfirmasi, di mana kita hanya mencari bukti yang mendukung pandangan kita sendiri. Ada beberapa poin inti di bagian pertama ini tentang mengapa berpikir ulang itu penting. Yang pertama, respon terhadap perubahan. Dunia kita terus berubah dengan cepat, baik dalam konteks pekerjaan, teknologi maupun nilai sosial. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk berpikir ulang adalah aset yang berharga. Kita perlu dan mampu merespon perubahan dengan cepat dan fleksibel. 2. Menghindari kesalahan konfirmasi. Salah satu bahaya utama dalam berpikir adalah kesalahan konfirmasi. Ini terjadi ketika kita hanya mencari bukti yang mendukung pandangan atau keyakinan kita sendiri, sementara mengabaikan bukti yang mungkin berlawanan. Itu adalah suatu hal yang bisa baik ya. Berpikir ulang membantu kita menghindari jebakan ini dan mencari pemahaman yang lebih mendalam. 3. Meningkatkan keputusan. Dalam banyak situasi, keputusan yang baik memerlukan pemikiran ulang. Ini termasuk keputusan-keputusan besar dalam hidup seperti karir, hubungan, hingga keputusan sehari-hari. Dengan berpikir ulang, kita dapat membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan informasi terbaru dan sudut pandang yang lebih luas. 4. Mengatasi kegagalan. Setiap orang mengalami kegagalan dalam hidupnya. Berpikir ulang membantu kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri ketika kesalahan terjadi. Sebaliknya, kita bisa melihat sebuah peluang belajar dan bertumbuh. Poin pertama ini menggarisbawahi pentingnya berpikir ulang dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dengan kemampuan ini, kita dapat menjadi lebih terbuka terhadap ide baru, lebih mampu mengatasi perubahan, dan membuat keputusan yang lebih bijaksana. Buku ini memberikan tips dan strategi untuk meningkatkan kemampuan berpikir ulang, seperti mendengarkan pendapat yang berbeda, mengajukan pertanyaan, dan mempertanyakan asumsi. Sang penulis juga mengilustrasikan konsep ini dengan cerita menarik dan penelitian ilmiah yang relevan. Nah, ada beberapa poin penting di bagian kedua ini tentang meningkatkan kemampuan berpikir ulang. Yang pertama, menghindari bias keputusan. Ketika kita terlalu cepat dalam membuat keputusan, kita cenderung terkena bias seperti bias konfirmasi, bias kesalahan atribusi, dan yang lainnya. Berpikir ulang memberi kita waktu untuk memeriksa keputusan kita dari berbagai sudut pandang dan mengurangi efek bias ini. 2. Mengevaluasi opsi yang lebih mendalam. Dalam banyak keputusan, ada beberapa opsi yang tersedia. Berpikir ulang memungkinkan kita untuk menyelidiki masing-masing opsi secara lebih mendalam, mempertimbangkan pro dan kontra, dan memahami implikasinya dengan lebih baik. 3. Perubahan lingkungan. Lingkungan dan situasi dapat berubah seiring waktu. Keputusan yang baik mungkin tidak lagi relevan jika kondisi berubah. Berpikir ulang membantu kita menyesuaikan keputusan dan membuat kita merubah lingkungan kita. 4. Pemikiran jangka panjang. Berpikir ulang mendorong kita untuk melihat dampak jangka panjang ya dari keputusan kita. Ini membantu kita memilih solusi yang tidak hanya menguntungkan saat ini, tetapi juga pada masa depan. Poin kedua ini menunjukkan bahwa berpikir ulang adalah langkah penting dalam membuat keputusan yang lebih baik. Dengan memberikan diri kita waktu untuk mempertimbangkan berbagai faktor dan dampaknya, kita dapat menghindari kesalahan yang dapat terjadi ketika kita terburu-buru dalam mengambil keputusan. Hal ini juga membantu kita menjadi pemikir yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita buat. Sang penulis mengajak kita untuk melihat kesalahan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, bukan sebagai kegagalan. Buku ini memberikan contoh bagaimana individu dan organisasi sukses menggunakan kesalahan sebagai pelajaran yang berharga. Belajar dari kesalahan adalah suatu sikap yang sangat berharga dalam proses berpikir ulang dan pengembangan diri.
Berikut adalah beberapa aspek penting tentang poin ini. Yang pertama itu adalah refleksi. Belajar dari kesalahan melibatkan refleksi mendalam tentang apa yang telah salah. Ini bukan hanya mengakui kesalahan, tetapi juga mencoba memahami akar penyebabnya dan konsekuensi dari tindakan tersebut. 2. Perbaikan. Setelah mengidentifikasi kesalahan, langkah selanjutnya adalah mencari cara untuk memperbaikinya. Hal ini sering melibatkan perubahan dalam tindakan atau keputusan kita berdasarkan pengalaman yang diperoleh dari kesalahan tersebut. 3. Peningkatan kemampuan. Dalam proses belajar dari kesalahan, kita dapat meningkatkan kemampuan kita dalam berbagai aspek kehidupan. Ini bisa mencakup keterampilan profesional, hubungan sosial, atau mengambil keputusan. 4. Hindari pengulangan. Dengan belajar dari kesalahan, kita dapat menghindari pengulangan kesalahan yang sama di masa depan. Ini membantu kita untuk berkembang sebagai individu yang lebih bijaksana dan kompeten. Poin ini mengingatkan kita bahwa kesalahan adalah bagian alami dari perjalanan kita dalam belajar dan berkembang. Belajar dari kesalahan adalah salah satu cara terbaik untuk mencapai peningkatan diri yang berkelanjutan dan mencapai kesuksesan yang lebih besar. Poin ini mengacu pada pentingnya mencapai kesimpulan yang bijak dalam proses berpikir ulang. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang poin ini. Yang pertama, pemahaman yang mendalam. Sebelum mencapai kesimpulan, penting untuk memiliki pemahaman yang mendalam tentang masalah atau topik yang sedang dibahas. Ini termasuk mengumpulkan informasi yang relevan dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang. 2. Pertimbangan yang matang. Kesimpulan yang baik memerlukan pertimbangan matang terhadap berbagai macam faktor yang terlibat. Ini termasuk pertimbangan atas pro dan kontra, serta dampak dari keputusan atau pandangan tersebut. 3. Menerima ketidakpastian. Kesimpulan yang baik juga mengakui ketidakpastian. Ini berarti kita menerima bahwa dalam beberapa situasi tidak selalu ada jawaban yang pasti, dan kita harus bersedia untuk mengeksplorasi lebih lanjut atau berubah jika ada bukti baru. 4. Kemampuan adaptasi. Kesimpulan yang baik juga mencerminkan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Jika situasinya berubah atau ada bukti baru yang muncul, kita harus siap untuk mengubah pandangan atau keputusan kita. Poin ini menggarisbawahi pentingnya mencapai kesimpulan yang bijak dan fleksibel dalam berpikir kita. Ini menciptakan dasar untuk mengambil keputusan yang baik dan memungkinkan kita untuk terus bertumbuh dalam pemahaman dan pengetahuan kita. Buku ini mengingatkan kita bahwa belajar sepanjang hayat dan berpikir kritis adalah kunci untuk menjadi pemikir yang lebih baik dan berhasil dalam dunia yang terus berubah. Ada beberapa kata nih yang sangat-sangat menarik yang disampaikan oleh penulis untuk kita. Itu adalah jenius tidak memiliki ide yang lebih baik daripada kita semua. Mereka hanya memiliki lebih banyak dari mereka. Saya Ahmad NH, terima kasih.